Cuma dari bahan dasar unti kelapa dan juga tepung ketan bisa jadi jajanan seenak ini. Mau tahu resepnya? Temenin saya dari awal sampai akhir. Pertama-tama kita siapkan bahan dasarnya, ada tepung ketan, kemudian unti kelapa, dan juga santan. Untuk langkah selanjutnya kita siapkan teflon untuk merebus santan. Kita masukkan santan, kemudian kita tambahkan sedikit garam dan kita masak sampai mendidih. Sambil kita aduk-aduk ya teman-teman. Sambil kita mengaduk-aduk santan, tolong teman-teman tuliskan di kolom komentar ya, video ini sudah sampai di kota mana saja. Setelah santan dirasa mendidih, kita matikan kompor dan kita sisihkan. Kemudian kita lanjut, kita masukkan tepung ketan. Kita tambahkan santan yang sebelumnya sudah kita rebus tadi ya teman-teman. Untuk santan kita memasukkannya selagi masih hangat ya teman-teman. Dan kita masukkan secara bertahap. Untuk lebih mudah cara mencampur tepung ketan, kita menggunakan tangan ya teman-teman. Kita uleni sampai kalis. Untuk di sini kita membuat jajanan tradisional, kue Bugis mandi atau putri mandi ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan pewarna makanan berwarna merah tua. Dan ini kita uleni sampai kalis dan juga pewarna makanannya tercampur ya teman-teman. Setelah dirasa adonan kue putri mandinya sudah kalis, kemudian kita siapkan cetakan kue talam. Kita olesi dengan minyak goreng ya teman-teman. Dan dilanjut kita ambil sedikit bagian. Kemudian kita bulat-bulatkan seperti contoh di video ini. Dan dilanjut kita pipihkan. Kemudian kita isi dengan unti kelapa. Kita isi secukupnya saja ya teman-teman. Dan dilanjut kita tutup dan kita bulat-bulat lagi ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita pindahkan ke dalam cetakan kue talam. Dan ini kita ulang-ulang sampai adonan putri mandinya habis ya teman-teman. Untuk jajanan tradisional putri mandi ini cocok sekali buat ide jualan ya teman-teman. Juga bisa buat isian snack box. Untuk harga, teman-teman bisa sesuaikan dengan daerah kita masing-masing ya. Setelah selesai semuanya kita bulatkan. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dan dilanjut kita kukus. Dan dilanjut kita masukkan adonan kue putri mandinya ke dalam kukusan. Untuk sebelumnya kukusannya sudah kita panaskan ya teman-teman. Dan ini nanti kita kukus kurang lebih 20 menit.
Setelah 20 menit kita kukus, kita buka tutup kukusan. Dan ini untuk putri mandinya sudah matang ya teman-teman. Kemudian kita lanjut membuat fla santannya. Kita masukkan tepung maizena dan juga gula pasir. Dan yang terakhir kita masukkan santan. Kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur ya teman-teman. Dan ini kita masak sampai sedikit agak mengental ya teman-teman. Nah, ini untuk fla santannya sudah nampak mengental. Kemudian kita matikan kompor dan kita sisihkan. Untuk langkah selanjutnya kita siapkan plastik OPP ukuran 8x10. Kemudian untuk sisi kanannya kita gunting seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai kita gunting, kemudian kita masukkan fla santan. Kita masukkan secukupnya saja ya teman-teman. Dan dilanjut kita masukkan adonan putri mandinya. Dan kita timpa lagi dengan fla santan. Untuk cara mengemasnya di sini nampak mudah sekali ya teman-teman. Tinggal kita tutup bagian sisi kanan dan juga kirinya. Dan yang terakhir bagian ujung kita lipat seperti contoh di video ini ya teman-teman. Nah, hasilnya kue Bugis putri mandinya terlihat cantik sekali ya teman-teman. Dan ini kita ulang lagi untuk cara membungkusnya. Setelah selesai kita gunting, kita masukkan lagi fla santan. Kemudian kita timpa dengan adonan putri mandinya. Dan yang terakhir kita timpa lagi dengan fla santan. Kita lipat bagian sisi kanan dan juga kirinya. Secara perlahan saja ya teman-teman. Dan yang terakhir bagian ujung juga kita lipat. Terlihat sangat mudah sekali ya teman-teman untuk cara mengemasnya. Supaya tampilannya kue Bugis atau putri mandinya lebih menarik, kita beri stiker ucapan terima kasih ya teman-teman. Untuk kue Bugis mandi atau putri mandinya siap kita nikmati. Seperti ini hasilnya teman-teman. Itulah resep jajanan tradisional kue Bugis mandi atau putri mandi dari Ibra Elang. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbarunya. Terima kasih.